Alhamdulillahilladzi waffaqana li'ada'i afdhalit tha'at wa waffaqana ala kayfiyati iktisabi akmalis sa'adat wa hadana ila qawli la a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min kulli ma'asi wal munkarat. Bismillahirrahmanirrahim. Nashra'u fi ada'i kulli khairat wal ma'murat. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati Rabbil alamin bihasabi kulli dhawati was sifat. Ar-Rahmanir Rahim ala ashabil hajati wa arbabil darurat. Malik yaumiddin fi israril abrar ila darajati wa idkhalil fujjar fi darakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fil qiyam bi ada'i jumlatit taklifat. Ihdinas siratal mustaqim bihasabi kulli anwa'il hidayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim fi kulli halati wal maqamat. Ghairil maghdubi 'alaihim min ahlil jahalati wad dhalalat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mu'ayyidi bi afdhalil mu'jizati wal ayat wa ala alihi wa sahbihi bihasabi ta'aqubil ayat. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini diperkirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah mengutip sejumlah pandangan para ulama yang menjelaskan keragaman pendapat mengenai kapan Rasulullah dilahirkan. Ada yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa Rasulullah lahir pada hari Jumat tanggal 18 Rabiul Awal. Ulama yang lain berkata bahwa Rasulullah bukan lahir pada bulan Rabiul Awal, tapi pada bulan Muharram. Ada yang berkata pada bulan Sya'ban, ada yang berkata pada bulan Ramadan. Tapi kata Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwa pendapat yang paling kuat yang bisa dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam seperti dijelaskan oleh hadis Nabi sendiri, yaitu Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Dengan kelahiran Nabi Muhammad pada hari Senin 12 Rabiul Awal inilah yang memotivasi umat Islam di seluruh penjuru dunia untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun penting kita katakan bahwa perayaan Maulid Nabi seperti terselenggara di dalam abad 20 dan abad 21 tak pernah diteladankan oleh Nabi sendiri, tak pernah dicontohkan oleh para sahabat, tak pernah dikitahkan oleh para tabi'in. Orang yang pertama kali menginisiasi, merintis perayaan Maulid Nabi adalah Salahuddin Al-Ayyubi ketika terjadi perang salib, ketika umat Islam di dalam berperang hampir saja dikalahkan oleh pasukan salib oleh orang-orang Kristen. Untuk memotivasi pasukan salib, tidak jarang orang-orang Kristen meniupkan memompa semangatnya pada perayaan Natal, perayaan hari kelahiran Nabi Isa di dalam bahasa umat Islam, Yesus Kristus di dalam bahasa orang-orang Kristen. Sementara umat Islam tidak memiliki tradisi untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Atas dasar itu maka kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berinisiatif untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad
dengan diisi cerita-cerita atau kisah-kisah peperangan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Al-Maghazi, yaitu kisah-kisah bagaimana cara Rasulullah berperang, bagaimana taktik dan strategi Rasulullah berperang sehingga Rasulullah bisa menang di dalam peperangan Badar, tapi juga umat Islam bisa dikalahkan di dalam peperangan Uhud. Al-Maghazi, puisi-puisi yang berbicara mengenai kisah peperangan baginda Nabi itulah yang terus memotivasi umat Islam. Di setiap perjumpaan dikisahkan sejarah peperangan Nabi. Itulah yang memotivasi umat Islam untuk tidak surut melawan pasukan salib yang digelorakan oleh orang-orang Kristen saat itu. Sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi itulah, ratusan tahun setelah Rasulullah meninggal, ratusan tahun setelah periode sahabat, periode tabi'in, kemudian dirayakan Maulid Nabi, yang pada mulanya Maulid Nabi berisi mengenai kisah peperangan Nabi, tapi di dalam perkembangan berikutnya Al-Busiri membuat sebuah kumpulan puisi-puisi di dalam kitab Al-Barzanji. Kemudian Maulid Nabi diisi dengan puji-pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Al-Barzanji banyak dikutip mengenai puisi-puisi yang indah sebagai bukti kecintaan umat Islam, sebagai bukti kecintaan Al-Busiri kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, fatan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin, wa lam yudalu fi ilmin wa la karami. Disebutkan di dalamnya fatan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin, bahwa Nabi Muhammad mengungguli dari seluruh keistimewaan para nabi, fi khalqin, di dalam keterciptaannya. Kata Al-Busiri, tidak satupun nabi yang kegantengannya, ketampanannya melewati ketampanan dari baginda Rasul. Kata Al-Busiri, ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf hanya 1/8 dari ketampanan yang dimiliki oleh baginda Rasul. Tidak cukup hanya kepada ketampanan yang bersifat fisik jasmani, Rasulullah juga mengungguli dari seluruh para nabi wa fi khuluqin, di dalam akhlak, di dalam pekertinya. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'anul Karim Rasulullah mendapatkan pujian langsung dari Allah, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Walam yudalu fi ilmin wala karami, tidak satupun para nabi yang bisa mengungguli dari kemuliaan Nabi dan dari ilmu yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Busiri memulai perayaan baru di dalam penyelenggaraan Maulid Nabi yang pada mulanya diisi dengan Al-Maghazi, mengenai kisah-kisah peperangan Nabi, kemudian diisi dengan puji-pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu muncul kemudian pada abad 19, umat Islam mulai disibukkan dengan persengketaan pendapat internal umat Islam. Ada yang satu menyatakan bahwa Maulid Nabi itu adalah bid'ah, karena itu harus ditolak. Sedangkan yang lain menyatakan Maulid Nabi seperti yang ada sekarang memang tak perlu dicontohkan oleh Nabi, tapi maslahatnya, manfaatnya jauh lebih banyak dan bahkan tidak ada mudarat. Silang sengkarut di internal umat Islam inilah yang seringkali menghabiskan energi umat Islam, sehingga kasus yang terjadi di Yogyakarta kemarin, perayaan Maulid Nabi digerebek, perayaan Maulid Nabi dibubarkan oleh satu ormas yang menolak perayaan Maulid Nabi, karena perayaan Maulid Nabi itu dianggap sebagai bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasul. Tapi yang penting kita tegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi yang kita selenggarakan hari ini sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang di dalam perayaan Maulid Nabi itu diisi dengan pembacaan salawat. Terlalu angkuh kita, terlalu sombong kita kalau tidak membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena Allah sendiri membaca salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu adalah perintah dari Allah kepada kita untuk membaca salawat kepada Nabi. Selagi perayaan Maulid Nabi diisi dengan pembacaan salawat, diisi untuk menegakkan syiar ajaran Islam, maka semestinya tidak ada persoalan yang perlu dipersengketakan oleh umat Islam. Lebih dari itu, sebagai ekspresi kecintaan kita kepada Nabi, yang paling penting adalah kita mengikuti ajaran-ajaran yang telah ditegakkan, dijalankan, diteladankan oleh baginda Rasulullah SAW. Walaupun ekspresi kecintaan kita kepada Nabi seringkali berbeda antara satu komunitas dengan komunitas yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok Islam yang lain. Ada orang Islam yang merasa puas sebagai wujud cintanya kepada Nabi kalau di mobilnya ditempelkan stiker yang bertuliskan lafaz Muhammad SAW. Tapi juga ada orang yang merasa puas dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga orang yang mengekspresikan cintanya kepada Nabi dengan membunuh dan menembaki orang-orang yang menentang atau yang menghina Nabi Muhammad SAW. Itulah yang terjadi akhir-akhir ini di Prancis, di mana sebagian orang yang dituduh sebagai orang Islam melakukan penembakan terhadap sekelompok orang yang dianggap membuat karikatur yang tendensinya adalah melecehkan, merendahkan, dan menistakan Nabi. Tentu kita menolak setiap upaya dan tindakan yang melecehkan Nabi, melecehkan Al-Quran, melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting untuk kita katakan bahwa tidak boleh umat Islam bergerak di luar orbit hukum. Umat Islam harus berjalan di dalam kerangka hukum, sehingga tindakan yang dilakukan oleh umat Islam tidak boleh melenceng dari ketentuan hukum yang telah disepakati di dalam satu negara, telah disepakati di dalam satu konteks kehidupan dunia. Hanya dengan cara itulah integritas umat Islam bisa dipulihkan. Umat Islam tidak terus-menerus diidentikan dengan tindakan terorisme yang menyebar di mana-mana. Kita sudah terlalu capek, sudah terlalu letih menghadapi persengketaan di internal umat Islam. Ada ISIS yang disebut dengan Ad-Daulatul Islamiyah fil Iraq wasyam, yaitu sekelompok umat Islam yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah dengan cara membunuh sesama umat Islam. Seminggu yang lalu kuburan tokoh imam besar yaitu Imam Nawawi yang banyak menjadi rujukan umat Islam di Indonesia, kuburannya dihancurkan di Suriah. Kita sangat menyayangkan peristiwa-peristiwa yang melibatkan konflik dan persengketaan di internal umat Islam. Kita sebagai umat Islam harus berdiri tegak untuk membangun kohesi sosial di internal umat Islam, membangun harmoni di antara umat Islam, di samping juga membangun harmoni dengan umat agama lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu.